Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kekristenan itu begitu spesial di mata Tuhan. Kekristenan yang begitu spesial di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini dibuktikan dengan rencana Tuhan yang besar bagi setiap kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa mengerti dalam hidup ini apa yang menjadi rencana Tuhan tersebut dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Nah, persoalan kehidupan kekristenan kita adalah kita kadangkala tidak mengerti, kita kadangkala tidak memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa lakukan di generasi ini. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita untuk kita lakukan di generasi di mana kita hidup. Kita, Bapak Ibu Saudara, tidaklah boleh hidup sekedar asal hidup dalam satu rutinitas yang telah berjalan dalam kehidupan manusia sebagaimana umumnya. Kita memang harus melakukan segala rutinitas tersebut. Misalnya, kita harus bekerja. Kalau kita seorang yang bekerja, kita harus berbisnis, kita harus berusaha. Kalau kita seorang pebisnis, kita seorang yang berusaha. Kalau kita anak kuliahan, ya kita harus kuliah dengan sungguh-sungguh. Kuliah dengan benar-benar. Jangan uang udah habis, kuliah nggak selesai-selesai. Nah, itu persoalannya. Kalau kita seorang anak, ya kita harus menghormati orang tua. Kita harus dengar-dengaran pada orang tua. Jangan menyakiti hati orang tua kita. Karena merekalah yang menjadi wakil Tuhan bagi kita. Kalau kita seorang karyawan, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu harus kita lakukan dalam hidup ini. Tapi ada jauh yang lebih penting. Ada hal yang jauh lebih besar dari hal-hal yang sekedar rutinitas tersebut yang memang sudah menjadi tanggung jawab untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, hal yang terpenting tersebut itu adalah bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan di generasi kita. Kalau kita bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak menjadi persoalan bagaimana kondisi kita saat ini. Tidak menjadi persoalan bagaimana situasi yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu bukan sebuah masalah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak menjadi persoalan kalau kita sudah mengalami badai, sudah mengalami pergumulan dalam hidup ini. Dan juga tidak menjadi masalah kalau hidup kita sedang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kemudian sedang mengalami hal-hal yang spesial dan luar biasa dalam hidup kita. Nah, yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana di dalam keadaan kita saat ini kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga begini Bapak Ibu Saudara, orang tuh yang mengerti kehendak Bapa dalam hidupnya, dia adalah orang-orang yang tidak akan terfokus dengan masalah hidup yang ada. Kan orang tuh kan kadangkala tuh masalah kecil saja dipikirin tiap hari, direnungkan siang dan malam. Padahal yang Alkitab katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi yang dia renungkan, kenapa gua nggak dapat jodoh? Yang dia renungkan itu kenapa nggak punya pacar, hari gini jomblo. Saudara, itu harusnya tidak boleh membebani kita. Apapun keadaanmu, engkau punya pacar, engkau nggak punya pacar, engkau sudah menikah, belum menikah, temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Temukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang dulu mengasihi kita, bisa datang dan pergi. Selama mereka ada di sekitar kita, kita harus hidup bisa menjadi berkat bagi mereka. Apakah itu orang tua kita, apakah itu anak kita, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu rekan-rekan sepelayanan, kakak atau adik kita. Selama mereka ada, mari kita jadi berkat bagi mereka.
Kita harus menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada orang yang doa puasa 40 hari 40 malam. Hanya untuk 40 hari. Hanya untuk tanya Tuhan, saya mau kerja di mana? Kan saudara perlu hikmat dan minta hikmat Tuhan. Jangan hanya karena jodoh harus doa puasa 40 hari berturut-turut. Habiskan energi kepada sesuatu yang bukan pokok yang utama, yang tidak bernilai kekal. Temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang bernilai kekal dalam hidup kita. Dan ini adalah hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu berjalan dalam kehendak Tuhan ini sangat penting. Kita harus mengikuti. Berjalan dalam kehendak Tuhan itu adalah berarti kita mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Saudara ingat cerita ketika dalam khotbah di bukit, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang bahwa ada orang nanti di akhir zaman akan berkata kepada Tuhan, 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 bukankah aku sudah bernubuat demi nama Engkau? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama Engkau? Tapi kemudian Tuhan berkata apa? Enyalah daripadaku. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Iya kan? Lalu yang Tuhan katakan, mereka itu yang nanti akan berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bekerjalah dalam rutinitas, dalam setiap tanggung jawab semaksimal mungkin. Jadi orang-orang yang produktif. Karena orang yang sibuk belum tentu produktif. Sibuk di depan handphone, tapi sibuk balas status doang. Nggak produktif. Kira-kira begitu ya. Kita harus jadi orang-orang yang produktif di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya begini. Kalau begitu, orang yang akan berjalan dalam kehendak Tuhan yang kita bisa belajar pagi hari ini dapat dilihat dari mana Bapak Ibu. Nah, ini akan kita belajar dari cerita mengenai pelayanan penginjilan Paulus. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, mari kita lihat. Yang pertama itu, hidup mereka itu pasti dituntun oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat 6 sampai ayat 8. Ayat 6 sampai ayat 8 itu berkata kepada kita demikian, Bapak Ibu. Setelah melintasi Misia, mulai ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk apa? Memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak apa? Mengizinkan mereka. Lihat ayat 6 dan ayat 7 ini khususnya. Kata Alkitab begini. Waktu Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil melakukan apa yang menjadi tugas dia sebagai seorang rasul dan sebagai seorang penginjil, juga sebagai seorang guru, kata Alkitab. Waktu dia akan memberitakan Injil, kata Alkitab, di dalam ayatnya yang ke-6, kita temukan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di mana? Asia. Lalu waktu mereka akan masuk ke daerah Bitinia juga, kata Alkitab, Roh Yesus tidak apa? Mengizinkan mereka. Bapak Ibu, dalam hidup ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang kelihatannya baik Bapak Ibu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Semua yang kelihatannya dalam pandangan mata kita ini oke-oke saja, belum tentu itu menyukakan hati Bapa. Belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pekerjaan Tuhan itu baik pasti. Paulus memberitakan Injil baik pasti. Tetapi akhirnya kata Alkitab Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil pada konteks itu. Waktu mereka coba masuk ke daerah Bitinia, Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka. Penting dalam hidup kita adalah kita itu mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pada akhirnya orang-orang yang akan mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup mereka adalah orang-orang yang akan berjalan dalam perkenanan Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, Bapak Ibu, itu pasti mereka selalu terkoneksi dengan sorga. Kan
tidak mungkin kalau kita seorang anak Tuhan yang rajin ke gereja, lalu kita merasa Tuhan memimpin kita, tapi kita membangun hubungan dengan orang yang gak seiman. Iya kan? Itu kan tidak mungkin. Lalu kita berkata, mungkinkah ini pimpinan Tuhan untuk menangkan dia? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Iya, itu tidak akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi orang yang akan berjalan dengan pimpinan Tuhan itu pasti hidupnya selalu terkoneksi dengan sorga. Pasti hidupnya selalu terkoneksi dengan sorga. Orang tuh kalau berjalan dalam pimpinan Tuhan, jalannya itu pasti lurus. Amin. Kan tidak mungkin jalan kita bengkok lalu Tuhan memimpin kita. Untuk kondisi ini bengkok-bengkok tak apa-apalah. Misalnya begitu. Kan gak mungkin kalau Tuhan memimpin kita, kalau kita seorang pedagang kemudian timbangan 1 kilo kita kurangi 2 ons. Lalu jadi 8 ons dan kita berkata, Tuhan memberi hikmat dalam masa sulit ini. Supaya saya bisa tetap bertahan. Ya tidak bisa begitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin kalau kita seorang anak muda dipimpin Tuhan, lalu kemudian cara pergaulan kita keliru. Kan tidak mungkin. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan masa depan kita kan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, maka kita akan menjadi benar. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya kualitas secara rohani, maka kita akan memiliki kualitas rohani. Kita bergaul dengan para pelayan, kita kelihatan pelayanan. Kita bergaul dengan pendeta, harusnya kita memiliki atmosfer rohani yang ada. Amin. Tapi kalau kita bergaul dengan pedagang-pedagang di pasar yang ngomongnya 1 kilo orang bisa dengar, maka kita juga di rumah ngomongnya semua 1 RT bisa dengar. Karena kita ngomongnya keras, teriak-teriak, marah-marah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka kita itu pasti akan terkoneksi dengan sorga. Ya, dan kalau kita terkoneksi dengan sorga, maka kita tahu apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Kita tahu kalau Tuhan melarang, berarti kita tidak akan melangkah. Kalau Tuhan mengatakan iya, berarti kita akan melangkah dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, lihat ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ayat 9 dan ayat 10 berkata kepada begini, cirinya dikatakan demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan apa? Tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang tuh yang hidupnya berjalan dalam kehendak Tuhan, cirinya adalah dia itu akan peka dengan apa yang Tuhan mau. Dia akan peka dengan apa yang Tuhan mau. Dalam pelayanan, Paulus itu begitu peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Satu ketika, kemudian Paulus mendengarkan suara Tuhan lewat penglihatan yang datang kepada dia, yang meminta dia untuk berangkat ke Makedonia karena ada orang yang berseru kepada dia, menyeberanglah dan tolonglah kami, kata Alkitab. Paulus ini begitu peka, dan waktu Paulus mendapatkan penglihatan tersebut, kata Alkitab, bersegeralah dia. Alkitab katakan bahwa mereka segera dalam ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke mana? Makedonia. Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan kita ini penting untuk kita belajar peka dengan apa yang Tuhan mau. Karena kadang kan kita hidup di era yang semakin hari bukan semakin baik. Di tengah-tengah dunia yang memang kata Alkitab semakin hari bukan bertambah baik, pasti akan bertambah buruk. Karena memang itu membuat Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit.
masa yang sukar. Walaupun di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, kita harus belajar mempertajam indera rohani kita. Kita harus mempertajam kepekaan kita dengan Tuhan. Saudara tahu, iblis itu lebih tua dari kita. Jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Jadi dia punya strategi itu sudah macam-macam. Dia udah tahu bagaimana menjatuhkan banyak orang. Dia udah tahu. Walaupun dulu ndak ada FB, ndak ada media sosial, sekarang ada media sosial, ya, ada WhatsApp, tapi iblis sudah pelajari. Ya, bagaimana caranya untuk menjatuhkan banyak orang. Karena itu kita harus peka. Kita harus peka dengan apa yang sedang sorga signalkan dalam hidup kita. Apa yang sedang Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan tanda bagi kita semua untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita udah tahu itu akan menuju ke lubang, ya jangan kita berjalan ke sana. Kira-kira begitu ya. Ya. Sekarang kan era media sosial ini, waduh, era yang repot sekali. Mulanya biasa saja, akhirnya datang juga. Berbincang seadanya, kemudian ke rumah kopi. Iya, kalau sama jenis enggak apa-apa, tapi kalau lawan jenis ini persoalan. Tapi ada yang bilang, tapi pendeta sekarang persoalan sama jenis juga repot. Karena sekarang ketertarikan sama jenis juga lebih berbahaya. Iya juga. Karena itu memang kita mesti peka Bapak Ibu Saudara dengan signal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya orang yang hidupnya terkoneksi dengan sorga Bapak Ibu Saudara, dia akan taat dengan apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup dia. Amin Saudara. Jadi ikuti tuntunan Tuhan, peka dengan apa yang Tuhan mau. Peka dengan apa yang Tuhan mau. Beberapa puluh tahun lalu saya pelayanan naik bus. Kemudian saya ingat bahwa waktu saya naik bus, lalu kemudian ada orang yang bilang begini, ayo naik aja ke atas, ayo langsung ke dalam. Saya lihat bukan kondektur, saya lihat pakaiannya rapi. Terus saya lihat kenapa di tengah-tengah kosong terus beberapa orang ada di depan. Lalu Tuhan bicara di hati saya, turun aja, jangan naik. Saya sudah naik, lalu saya turun lagi. Dia ngikut lagi turun. Saya pindah ke belakang, dia pindah ke belakang. Saya turun lagi. Saya berdiam di halte. Sudah tahu memang kita mesti peka dengan berbagai keadaan yang ada di sekitar kita. Dunia di sekitar kita jahat Bapak Ibu Saudara. Dan iblis itu sedang membuat berbagai jerat di sekitar kita. Kita mesti belajar berhikmat. Kita mesti peka. Dan yang paling penting bukan cuma hal-hal yang ada seperti itu yang bisa menjadi jerat iblis dalam hidup kita. Tapi yang paling penting peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Peka apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Apa yang sorga inginkan dalam hidup kita. Semasa kita hidup di dunia ini, kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita orang tua, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk bisa menyenangkan hati Bapa dengan keberadaan kita. Kalau kita seorang anak, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk bisa menyenangkan hati Bapa dengan semua apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kita harus belajar peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang tuh yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, itu adalah orang yang hatinya itu selalu terbuka untuk Tuhan. Mari kita lihat ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15 berkata kepada kita begini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan, kata Alkitab apa? Membuka hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu ayat 15 berkata begini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami apa? Menerimanya. Bapak Ibu,
Ketika Paulus berada dalam rumah ibadat dari orang Yahudi, rumah sembayang, tempat sembayang dari orang Yahudi, kata Alkitab. Kata Alkitab, kemudian Paulus memberitakan Injil, lalu ada seorang wanita bernama Lydia yang mendengarkan, kemudian hatinya terbuka karena Tuhan membuka hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Begini Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengerti apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita, mengerti apa yang sorga inginkan dalam hidup kita, itu akan selalu sejalan dengan hati kita yang selalu terbuka untuk Tuhan. Orang tuh kalau hidupnya berjalan dalam kehendak Tuhan, hatinya itu selalu terbuka untuk Tuhan. Artinya hati yang selalu terbuka untuk Tuhan, dia selalu terbuka dengan hal-hal yang rohani dalam hidup dia. Karena itu saya percaya begini, anak Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, dia itu pasti akan lebih tertarik dengan hal yang rohani dibandingkan dengan hal yang duniawi. Amin. Kalau kita hati terbuka untuk Tuhan, maka berarti kita bersedia untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bersedia untuk berjalan beriringan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Perhatikan, orang tuh kalau hatinya terbuka untuk Tuhan, pasti hidupnya itu juga akan diubahkan oleh Tuhan. Akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara lihat, itu dimulai dengan respon yang benar. Dalam ayat yang ke-14 Alkitab berkata, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi gini, orang tuh kalau hatinya terbuka untuk Tuhan, itu dia pasti akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang rohani. Jangan isi hidup kita dengan hal yang duniawi. Handphone kita penuh dengan film-film Korea, dengan lagu-lagu dangdut. Tapi kita berkata kita anak Tuhan. Iya kan? Kalau kita berada di depan TV, wah bisa berjam-jam. Orang tua panggil pun kita tidak mau perhatikan. Karena hal-hal yang seperti itu. Harusnya kita bisa menata sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Karena berarti kalau hati kita terbuka untuk Tuhan, kata Alkitab seperti seorang perempuan bernama Lydia, dia memiliki respon yang benar. Dia memperhatikan. Jadi ketertarikan kita dengan hal rohani adalah sebuah kemutlakan kalau hati kita telah terkoneksi dengan Tuhan sebagai tanda bahwa kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu pasti akan diubah. Alkitab berkata dalam ayat ke-15 begini Bapak Ibu Saudara. Sesudah Lydia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, kata Alkitab. Ya, kata Alkitab apa? Ia mengajak kepada Paulus untuk apa? Datang ke rumahnya. Dia berkata, kalau kamu sungguh-sungguh berpendapat aku percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ini bicara perubahan hidup. Jadi orang tuh yang berjalan dalam kehendak Tuhan, hidupnya itu akan semakin diubah oleh Tuhan. Perubahan pertama terlihat dari kasihnya kepada orang lain. Kan ngajak orang menumpang di rumah tuh kan tidak sembarangan ya. Apalagi kalau orang asing. Tapi walaupun tidak dicatat oleh Alkitab, saya pikir berarti dia mau menunjukkan kasihnya kepada Paulus dan tim pelayanannya. Jadi begini, orang tuh kalau terkoneksi dengan sorga Bapak Ibu, berjalan dalam kehendak Tuhan, itu hatinya itu diubah oleh Tuhan. Hal yang pertama yang terlihat, dia tertarik kepada hal rohani, dia mendukung pekerjaan Tuhan, dia meminta orang-orang untuk tidak masalah untuk memberi tumpangan kepada mereka. Ada perubahan hidup. Jadi kalau kita telah menjadi Kristen sekian lama, harusnya kita telah berubah. Hidup kita berubah. Amin. Lebih tertarik kepada hal yang rohani. Jangan kita sudah sekian lama ikut Tuhan, lalu kita berkatakan pendeta seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, saya juga tidak pernah berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk berubah itu butuh perjuangan. Untuk berubah itu kita harus berkomitmen.
Supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau dulu kita ngomongnya ketus, ayo mari kita berubah. Kalau dulu kita tidak suka menghormati orang tua, ayo mari kita berubah. Kalau dulu kita senang pergi ke lapok tuak, kita senang pergi ke hal-hal yang sifatnya gelap-gelap, ayo sekarang pergi ke hal yang sifatnya terang. Amin saudara. Hidup kita harus berubah. Karena perjalanan kita di dunia ini adalah persiapan kita pada kekekalan nanti.